Pertumbuhan akomodasi wisata di Bali yang kian pesat memunculkan tantangan baru dalam tata kelola pariwisata. Di tengah meningkatnya jumlah villa yang beroperasi, penataan sektor ini dinilai mendesak dilakukan untuk memastikan kepatuhan usaha, menjaga kualitas destinasi dan mendorong kontribusi yang lebih adil terhadap pembangunan daerah. Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), Kada Adnyana mengungkapkan dari sekitar 370.000 unit villa yang terindikasi beredar di berbagai platform digital, baru sekitar 12.000 yang tercatat resmi. Kondisi ini dinilai menjadi indikator kuat masih besarnya aktivitas usaha akomodasi yang belum tertata, termasuk dalam aspek perizinan dan kewajiban pajak. Menurut Adnyana, situasi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan kontribusi karena banyak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas publik, namun belum seluruhnya memberikan pemasukan yang seimbang bagi daerah. Karena itu, BVRMA mendorong penataan menyeluruh melalui sistem klasifikasi villa yang standar dan transparan. Sebagai destinasi wisata global, Bali dinilai membutuhkan tata kelola sektor villa yang lebih adil sekaligus menjadi dasar pengawasan dan pembinaan industri ke depan. Yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah tidak tersedianya data yang akurat di Bali ini maupun di Indonesia ini. Data yang dimaksud adalah berapa sebenarnya jumlah villa yang ada di Bali, berapa sebenarnya jumlah kamar hotel yang ada di Bali, berapa sebenarnya jumlah akomodasi lainnya seperti homestay, kos-kosan itu, berapa sebenarnya jumlah. Tidak ada yang tahu. Data yang ada di lapangan ini sangat menentukan kebijakan pemerintah. Pertama apa? Kebijakan misalkan adanya villa-villa yang berizin dan non compliant, tidak berizin. Itu kalau ditemukan misalkan datanya, akan dipermudah pemerintah itu untuk mengambil tindakan. Harus diapakan nih yang tidak berizin ini, diapakan? Dibina atau dibinasakan begitu kan. Nah, kemudian yang sudah berizin ini diapakan dia? Jangan yang sudah berizin tetap dia mogok, yang tidak berizin tidak ada tindakan apapun. Saya bisa mengatakan di Bali itu ada 370.000 akomodasi yang beroperasi. Datanya jelas. Kalau kita bisa melihat misalkan di berbagai platform digital. Satu platform digital itu anggaplah seperti katakanlah Airbnb. Itu 37.000 yang listing di sana. Kalau kita lihat lagi platform yang lainnya, ada katakanlah 10 platform digital. Itu 37.000 kali 10 udah 370.000. Belum lagi kita berbicara listingan yang multi, seperti misalkan satu properti bisa di listing sampai 50 nama, padahal propertinya cuma satu. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bali kini mulai melakukan pendataan hingga tingkat desa dengan melibatkan aparat lokal, termasuk mengidentifikasi perubahan fungsi bangunan pribadi menjadi akomodasi komersial yang selama ini kerap luput dari pengawasan. Yana, Bali TV.